Real Madrid versus Manchester City, peluang The Citizen lolos cuma 1%. Manajer Manchester City yakni Pep Guardiola tidak yakin dengan peluang timnya lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Ia menyebut peluangnya hanya 1%. Tim berjuluk The Citizen tersebut akan gantian melawat ke Santiago Bernabeu pada Kamis dini hari. Dan misi berat diemban oleh Manchester City untuk bisa lolos setelah kekalahan 2-3 di Etihad Stadium pada pekan yang lalu. Lewandowski antar Barcelona ke puncak klasemen. Barcelona susah payah mengalahkan Rayo Vallecano. Gol penalti dari Robert Lewandowski menjadi satu-satunya pembeda dengan El Barça menang tipis 1-0. Barcelona membuka keunggulan pada menit ke-28 lewat penalti, dan kemenangan tipis ini cukup untuk bisa mengantarkan Barcelona ke puncak klasemen Liga Spanyol. Berbekal keunggulan selisih gol atas Real Madrid yang masing-masing mengoleksi 51 poin. Baru 17 tahun, Lamine Yamal sudah main 10 laga di senior. Lamine Yamal tampil sebagai starter saat Barcelona bentrok dengan Rayo Vallecano, dan ini menjadi penampilan ke-100 remaja berusia 17 tahun di level senior. Opta mencatat 83 pertandingan dimainkan Yamal ketika bersama Barcelona, dan 17 laga lainnya dibuat oleh jebolan La Masia tersebut bersama timnas Spanyol. Bersama Barcelona, Yamal menyumbangkan 18 gol dan 22 assist sejak debutnya di tahun 2023. Liverpool bisa terpeleset, Arsenal masih punya harapan. Gary Neville berpendapat bahwa Arsenal seharusnya masih memiliki harapan dalam perburuan gelar juara Liga Inggris meskipun Liverpool meraih kemenangan atas Wolverhampton pada pekan terakhir. Meskipun Liverpool akhirnya memenangkan pertandingan dan mempertahankan keunggulan 7 poin, tetapi Gary Neville yakin bahwa The Gunners bisa mengambil banyak hal positif dari cara Liverpool meraih kemenangan tersebut. Guardiola sebut Nico Gonzalez si Rodri Mini. Nico Gonzalez tampil apik saat Manchester City membantai Newcastle United 4-0, dan Guardiola memberikan pujian kepada sang gelandang yang disebut Rodri Mini. Nico Gonzalez bermain penuh di laga tersebut, yang menjadi gelandang double pivot bersama Ilkay Gundogan. Nico catatkan 3 kali tackle sukses, dan pemain asal Spanyol itu turut membukukan 95% umpan sukses, dan juga 10 umpan lebih ke sepertiga akhir lapangan. Kehadiran Nico di zona pertahanan sangat membantu kami. City telah melakukan investasi yang luar biasa, ujar dari Guardiola. Badai cedera, alasan Manchester United tidak konsisten. Manajer Manchester United yakni Ruben Amorim ditanyai penyebab mengapa timnya kesulitan tampil konsisten di musim kali ini. Ia menyebut bahwa setan merah meraih banyak kasus cedera dan itu berpengaruh kepada performa mereka. Ia menyebut bahwa karena masalah cedera itu, ia harus terus mengotak-atik timnya setiap pekan sehingga mereka tidak punya konsistensi. Ia menyebut jika cedera-cedera itu bisa diminimalisir, maka MU bakal berada di posisi yang jauh lebih baik. Florian Wirtz dianggap lebih bagus daripada Jamal Musiala. Dietmar Hamann, mantan bintang timnas Jerman, menilai bahwa Florian Wirtz lebih unggul dibandingkan dengan Jamal Musiala. Ia yakin bahwa pemain Leverkusen tersebut memiliki potensi untuk bisa menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Florian Wirtz berada di level yang berbeda dibandingkan dengan Jamal Musiala saat ini. Dia melihat bahwa Wirtz punya potensi yang lebih besar untuk bisa bersaing menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Sementara itu, Hamann mengkritik Musiala karena kurangnya variasi dalam permainannya. Nico Paz berharap dibeli kembali oleh Real Madrid. Nico Paz tampil ciamik bersama Como di ajang Serie A. Sang pemain muda berharap bahwa Real Madrid kembali membeli dirinya untuk bisa pulang ke Santiago Bernabeu. Real Madrid melepas Nico Paz ke Como di musim panas 2024, dan pemain berusia 20 tahun itu dilepas seharga 6 juta euro dan dikontrak sampai musim panas 2026. Nico Paz dikabarkan mau kembali ke Real Madrid. Sang gelandang serang itu masih punya mimpi bermain di Santiago Bernabeu. AC Milan segera umumkan perpanjangan kontrak dari Mike Maignan. Ada kabar baik datang bagi Milanisti. Manajemen AC Milan dilaporkan akan segera merampungkan perpanjangan kontrak dengan sang kiper Mike Maignan.
Menurut laporan dari Romano, proses negosiasi kontrak baru dengan Maignan sudah berakhir dengan sebuah kesepakatan final. Sang kiper bersepakat untuk melanjutkan karirnya bersama Rossoneri yang akan membela Panji e Diavolo hingga tahun 2028. Nantinya ada opsi perpanjangan kontrak selama 1 tahun, di mana ia akan menerima gaji sebesar 5 juta euro. Casemiro ingin habiskan kontraknya di Manchester United. Casemiro bertekad ingin menghabiskan sisa kontraknya di Manchester United. Dia tak mau menyerah begitu saja dengan kondisi tim pada saat ini. Casemiro ingin menghabiskan kontraknya yang masih berlaku sampai musim panas 2026 dan membantu MU untuk segera bangkit. Sebab dia yakin bahwa masih bisa bersaing dengan gelandang-gelandang muda MU yang lain. Saya masih punya kontrak selama 1,5 tahun dan saya ingin menghabiskannya di Manchester United, ujar dari Casemiro. Performa tim acak adut, MU pertimbangkan pulangkan Paul Pogba. Lini tengah MU diketahui paling disorot karena mereka minim kreativitas dalam menciptakan peluang, dan Manchester Evening News melaporkan bahwa MU mulai mencari solusi untuk masalah tersebut, dan salah satu solusi yang mereka pertimbangkan adalah memulangkan kembali Paul Pogba. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Pogba membuka diri untuk kembali ke MU. Sang gelandang ingin kembali bermain di level yang tertinggi. Diinginkan Ruben Amorim, bintang Sporting Lisbon ini siap ke MU. Give Me Sport melaporkan bahwa langkah MU untuk bisa mendatangkan Guenda cukup terbuka lebar karena sang winger dikabarkan tertarik pindah merapat ke Manchester United. Menurut laporan tersebut, Guenda sangat antusias untuk bisa bergabung dengan Setan Merah. Pertama-tama karena sang winger ingin bekerja kembali bersama Ruben Amorim. Pasalnya Amorim adalah sosok yang mengorbitkannya ke tim utama dari Sporting. Selain itu, sang winger juga tertarik untuk bisa bermain di Inggris. Ia menilai bahwa Liga Inggris adalah salah satu liga terbaik di dunia dan dia ingin menjajal kemampuannya di sana. Ruben Amorim tak takut jika dipecat MU. Manajer Setan Merah Ruben Amorim menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak khawatir akan kehilangan pekerjaannya. Rentetan hasil buruk membuat posisi Amorim di MU dikabarkan mulai terancam. Namun Amorim memastikan bahwa ia sama sekali tidak khawatir kehilangan posisinya tersebut. Petinggi Munchen akui sedang negosiasi kontrak baru dengan Leroy Sané. Eksekutif olahraga Munchen yakni Christoph Rion mengakui bahwa kini pihaknya sedang melakukan pembicaraan dengan Leroy Sané terkait potensi perpanjangan kontrak. Saat ini Sané hanya memiliki kontrak bersama Munchen hingga musim panas 2025. Meski performanya dianggap menurun, namun Sané masih mampu mencatatkan 29 penampilan dari semua kompetisi sepanjang musim ini, dan dia pun bisa berhasil mencetakkan 8 gol dan menyumbangkan 2 assist. MU lancarkan operasi senyap untuk datangkan Victor Osimhen. Kabar ketertarikan Manchester United terhadap Victor Osimhen nampaknya bukan sekedar omong kosong belaka. Setan Merah dilaporkan mulai bergerak untuk bisa mengamankan jasa sang pemain. Ruben Amorim sendiri yang sangat menginginkan sosok Osimhen ada di dalam timnya. Dan menurut laporan yang sama, MU saat ini sudah mulai menjalin komunikasi dengan Napoli terkait transfer dari Osimhen tersebut. Mereka sudah mengajukan tawaran verbal kepada tim asal Naples itu untuk bisa mendatangkan sang pemain. Barcelona makin dekat dapatkan Jonathan Tah. Barcelona mendapatkan keuntungan tak terduga dalam upaya mereka mendatangkan Jonathan Tah setelah Bayern Munchen memutuskan untuk tidak mengejar bek Leverkusen tersebut. Deco terus memantau perkembangan situasi ini sambil menunggu peluang untuk bisa memasukkan Tah ke dalam tim mereka. Selain itu, Leverkusen juga berusaha untuk bisa mempertahankan sang bek mereka dengan menawarkan perpanjangan kontrak. Kontraknya di Liverpool kian menipis. Diaz diincar oleh Juventus. Penyerang Liverpool Luis Diaz dilaporkan masuk ke dalam bidikan raksasa Juventus pada bursa transfer musim panas nanti. Diklaim oleh Toto Juve menyiapkan duit sekitar 85 juta euro untuk bisa memboyong Luis Diaz di musim panas. Namun laporan itu menyebutkan bahwa Liverpool mungkin akan menaikkan harganya demi menahannya di Anfield Stadium. Meski demikian, Juve disebut akan tetap mencoba untuk bisa mendekati Luis Diaz. Minimal mereka akan membuka kontak dengan sang agennya terlebih dahulu. Liverpool pilihan realistis untuk Alexander Isak ketimbang Arsenal.
Ex palang pintu Arsenal yakni Jamie Carragher mendukung penuh timnya untuk bisa mendatangkan bintang Newcastle United yakni Alexander Isak, sekaligus mengalahkan Arsenal demi terus menajamkan lini serang mereka di musim panas. Liverpool punya beberapa alasan untuk bisa menjadi opsi paling realistis bagi Alexander Isak andai pergi dari Newcastle United, baik secara teknis maupun dari sisi finansial, ditambah jika Liverpool sukses keluar sebagai juara Liga Inggris di akhir musim nanti. Arsenal incar Roberto Firmino. Arsenal kembali mengalami masalah cedera setelah kamp pelatihan di Dubai, di mana Kai Havertz cedera dalam latihan tersebut. Menurut jurnalis Give Me Sport, mantan bintang Liverpool yakni Roberto Firmino telah muncul sebagai target kejutan dari Arsenal. Saat ini berada di klub Arab Saudi yakni Al Ahly, tetapi sayangnya ia mengakhiri kontraknya dalam waktu yang dekat karena tidak dimasukkan ke dalam daftar 25 pemain mereka. Roberto Firmino tidak lebih dari solusi jangka pendek untuk Arsenal. Roberto Firmino sendiri menjadi solusi jangka pendek bagi Arsenal yang kini telah kehilangan beberapa pemain depannya.